Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang modul 10 ya, modul 10 11 ya? Ya, 11 berarti ya. Oke, tentang struktur dan fungsi hewan. Nah, diharapkan dengan materi ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik hewan secara ringkas dan mampu menjelaskan struktur tubuh beserta fungsinya ya. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa klaster B yang diisi oleh anak-anak teknik tidak terlalu penting belajar ini semua gitu ya. Tapi ketika kalian berinovasi atau nantinya penelitian pasti sedikit banyak akan berhubungan dengan hal-hal struktur yang berhubungan dengan organisme ya. Makanya ini nanti konsepnya harus tahu, tidak perlu mendetail, tapi yang jelas kalian harus tahu gambaran umumnya dari struktur dan fungsi hewan itu seperti apa, ya. Oke, dari gambar ini bisa ditebak mana yang merupakan organisme, ya, mana yang merupakan organisme? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat jelas yang berenang itu organisme ya, organisme hewan gitu ya, hewan manusia. Nah, ini ikan-ikan ya, ikan-ikan juga hewan. Nah, ini yang seperti tumbuhan, apakah dia tumbuhan atau hewan? Ya, hewan. Nah, dia adalah hewan. Jadi anemon itu hewan ya, tapi dia itu tidak bergerak bebas gitu ya, tidak motil, tapi dia sesil alias dia berlekatan pada suatu substrat di dasar ya. Oke. Oke, nah ini klasifikasinya. Nah, jadi mungkin kalian dulu ketika SMA sudah pernah belajar bahwa kingdom Animalia itu dibagi menjadi dua besar. Ya, ada vertebrata alias dia yang bertulang belakang dan invertebrata yang dia tidak bertulang belakang gitu ya. Jadi dia biasanya memiliki rangka luar, sedangkan kalau vertebrata dia memiliki rangka dalam. Tuh ya. Oke, ini adalah simetri tubuh pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu ada radial simetri dan bilateral. Nah, kalau radial ini kalian potong dari sisi manapun, dia akan menghasilkan potongan yang simetris. Makanya disebutnya radial, ya. Sedangkan kalau bilateral, dia dipotong, maka dia akan jadi dua simetri yang sama ukurannya, ya, sama bentuk. Seperti kita manusia, kita simetri bilateral ya, kita bukan radial gitu ya. Oke. Nah, ini organisasi tubuh hewan gitu ya, organisasi tubuh hewan seperti yang kalian pelajari pada bab awal itu dia berawal atau terbentuk dari sel gitu ya. Jadi sel-sel dulu, sel kemudian dia akan bergabung menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ yang berfungsi menjadi sistem organ, dan kemudian akan membentuk suatu organisme. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian, nah ini organisasi kehidupan tadi, ini digambarkan secara detail gitu ya di sini, secara detail. Nah, ini sistem yang akan kita pelajari pada hari ini gitu ya, tapi tidak semuanya. Ini kita bagi menjadi dua pertemuan gitu. Untuk saat ini kita belajar semua sistem kecuali sistem saraf, sistem endokrin itu akan masuk ke minggu berikutnya, dan sistem reproduksi itu akan masuk ke minggu berikutnya ya. Nah, kita tahu bahwa organisasi pada tubuh hewan gitu ya. Nah, itu terdiri dari banyak sekali sel gitu ya. Terdiri dari banyak sekali sel yang mana sel-sel tersebut dia akan bergabung untuk menjadi jaringan ya. Pada bab pertama di biologi dasar sudah dijelaskan bahwa organisasi seluler itu berasal dari sel kemudian ke jaringan ya,
ya, jaringan yang merupakan kumpulan daripada sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan kemudian dia akan bergabung menjadi organ. Nah, organ memiliki fungsinya, dia akan disebut dengan sistem organ. Nah, kemudian dia akan jadi suatu organisme. Ya, jadi ini berarti sudah kompleks, semuanya sudah berfungsi. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem organ pada manusia itu sangat banyak, ya. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh manusia atau human body gitu ya. Nah, maka di sini akan banyak sekali organ-organ yang menyusun, ya. Yang pertama misalnya kita ada sistem saraf. Nah, terus kemudian ada sistem imun, ya. Ada lagi, kemudian ada sistem pencernaan. Oke, kemudian ada sistem peredaran darah. Kemudian ada lagi sistem integumen, ya. Nah, terus kemudian ada lagi sistem apa? Nah, sistem respirasi. Oke. Sistem respirasi. Nah, terus kemudian ada sistem endokrin, ya. Sistem endokrin yang membicarakan tentang hormon, ya. Nah, sistem endokrin. Terus kemudian ada lagi sistem reproduksi, ya. Sistem reproduksi. Ada lagi sistem ekskresi, ya. Sistem ekskresi. Nah, terus kemudian ada lagi juga sistem rangka, ya. Sistem rangka. Yang mana di sini juga dibahas tentang otot. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya. Jadi ada 10 sistem, ya, yang akan kita pelajari di sini. Ada 10 sistem. Nah, yang mana dari sini kalian tidak perlu menghafal apa detail-detailnya, yang jelas kalian harus tahu cara kerjanya. Oke, kita mulai dengan sistem pernafasan, ya. Oke, sistem pernafasan. Kita mulai dengan sistem pencernaan. Oke, nah jadi dalam sistem pencernaan kalian harus tahu proses-proses yang terjadi. Nah, proses yang terjadi yang pertama kan ada proses ingesti. Ingesti itu berarti yang pertama kali terjadi, ya. Jadi ketika makanan dikunyah di dalam mulut, ya, itu proses ingesti. Nah, ketika sudah dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil, ada proses digesti, ya, proses dicerna. Nah, pencernaan ini, ketika setelah dijadikan partikel yang lebih kecil, dicerna. Nah, dicerna ini dibantu oleh enzim-enzim alias senyawa-senyawa kimia. Jadi enzim pencernaan, ya. Oke. Nah, yang ketiga ada proses absorpsi atau penyerapan. Proses penyerapan. Nah, proses penyerapan ini dia terjadi pada usus halus. Oke, ya. Nah, yang keempat,
untuk senyawa-senyawa yang tidak diserap oleh tubuh kita akan terjadi eliminasi, nah atau pembuangan gitu ya. Jadi ini pembuangan adalah bahan-bahan yang tidak terpakai di absorpsi, yang tidak terserap oleh tubuh kita gitu ya. Nah jika kita lihat lagi penyerapannya, apa-apa saja yang diserap oleh tubuh kita gitu ya. Jadi dia diserap di usus halus. Nah yang diserap itu adalah protein gitu ya, ada lipid gitu ya, ada protein, ada lipid gitu ya. Terus kemudian dia juga nanti pada usus besar dia akan menyerap air gitu ya. Jadi itu pencernaan. Jadi kalian harus tahu prosesnya saja ya, tidak perlu terlalu mendetail. Oke, yang selanjutnya adalah sistem respirasi ya, sistem respirasi. Nah di sini yang perlu kalian ketahui ketika proses respirasi itu apa yang terjadi ya, ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Jadi di sini ada inhalasi dan ada ekshalasi ya. Jadi inhalasi ini berarti dia in ini berarti masuk darahnya ya. Jadi ketika inhalasi apa yang terjadi? Volumenya naik. Volumenya apa? Volume dari rongga dada kalian ya. Nah, tapi tekanan rongga dada akan turun ya, tekanan rongga dada akan turun dan kemudian udara bisa masuk ya, udara bisa masuk. Oke. Perbedaannya dengan ekshalasi berarti proses ketika udara keluar, maka volume rongga dada cenderung akan turun. Nah, tekanan akan naik. Tekanan akan naik, jadi kebalikannya ya. Oleh karena itu udara bisa keluar. Oke, itu ya. Jadi itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh kita ketika respirasi ya. Oke. Nah, terus kemudian kita bahas lebih lanjut tentang sistem sirkulasi ya. Sistem sirkulasi. Oke ya, pada sistem sirkulasi ini kita membicarakan tentang peredaran darah ya. Jadi anggap saja ini jantung. Nah, ini jantung. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada seperti ini gitu ya, ada seperti ini, maka dilihat ini adalah serambi kiri ya, ada serambi kiri ya, serambi kiri. Nah ini berarti serambi kanan. Nah terus kemudian ini adalah bilik kiri ya, ini adalah bilik kanan, right left gitu ya. Ini biar bisa membedakan left right. Nah itu ya. Nah peredaran darah pada manusia itu adalah bersifat tertutup karena dia melalui pembuluh darah ya, pembuluh darah. Nah terus kemudian dia peredaran darahnya ganda alias 2 kali melalui jantung ya, melalui jantung ya. Oke, nah di sini ada vena dan ada arteri. Maka vena seperti yang kalian ingat, dia membawa darah yang kaya CO2, sedangkan ini adalah darah yang kaya dengan oksigen tuh ya. Oke, nah terus kemudian dibawa ke jaringan. Oke, selanjutnya yaitu aplikasinya ya. Bagi kalian anak teknik gitu ya, apa sih keuntungannya belajar tentang sistem organ manusia gitu ya. Ada salah satu alat yang disebut dengan alat pacu jantung gitu ya.
atau bahasa medisnya adalah pacemaker. Nah, jadi alat pacu jantung ini dia digunakan untuk menggantikan ya salah satu bagian di jantung supaya jantung tetap bergerak. Nah, alat-alat seperti ini yang membuat bukan orang biologi gitu ya. Itu adalah orang teknik yang dia juga belajar tentang sistem yang ada di biologi gitu ya. Oke. Ya, sistem imun. Nah, sistem imun yang tidak spesifik ini misalnya fagosit, lisozim. Nah, lisozim itu bisa kita temui di keringat kita, di air mata gitu ya. Makanya kenapa ketika kita kelilipan gitu ya, kita akan mengeluarkan air mata. Nah, jadi di air mata itu terdapat lisozim yang nanti ketika ada patogen yang masuk bersamaan dengan debu-debu tadi, nah itu akan dihancurkan oleh lisozim ini. Nah, jika imun spesifik dia sudah bicara tentang antibody yang mana dia itu akan spesifik terhadap suatu patogen tertentu gitu ya. Dia akan spesifik. Nah, dan dia juga ada namanya memori. Nah, memori ini dia akan menyimpan memori dari infeksi pertama ya, first infection akan disimpan oleh memori ini sehingga nanti ketika infeksi yang kedua maka tubuh sudah ingat bahwa yang menginfeksi itu adalah patogen. Jadi nanti pada infeksi yang kedua ini antibodinya akan langsung tinggi ya, tidak seperti pada infeksi yang pertama karena belum mengenali ya. Dan sistem imun ini dia diedarkan itu melalui sistem limfa ya, sistem limfa. Oke. Nah, itu ya. Oke, setelah sistem imun kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Ya, kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Ada sistem ekskresi berarti yang bertanggung jawab di situ siapa? Organ apa? Oke, sistem ekskresi. Nah, pada sistem ekskresi di sini kita akan berbicara tentang fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal. Berarti kalau kita membicarakan tentang ginjal, berarti kita berbicara tentang penyaringan darah dan ada produksi urin ya, produksi urin. Oke. Nah, ini contoh misalnya ketika kita minum air sedikit ya, kita minum air sedikit gitu ya, maka nanti urin kita akan sedikit juga ya, sedikit karena yang diserap adalah airnya ya. Jadi airnya yang diserap dalam tubuh kita sehingga volume urin akan sedikit. Nah, contoh lagi adaptasi suatu organisme terhadap sistem ekskresi gitu ya. Ada contohnya mungkin kalian pernah baca, ada ikan air tawar gitu ya, ada ikan air tawar dan ikan air laut. Oke ya. Ini saya nulis di balik ya. Ikan air tawar dan ikan air laut misalnya nih. Pada ikan air tawar, nah dia itu minum air, sama-sama minum air gitu ya. Tapi airnya itu dia tidak mengandung kadar garam yang tinggi. Ya, tidak memiliki kadar garam yang tinggi sehingga nanti dia urinnya itu akan lebih encer dengan volumenya yang banyak. Oke ya. Nah, sedangkan pada ikan air laut dia itu kan minum airnya mengandung kadar garam yang tinggi ya, mengandung kadar garam yang tinggi
Sehingga ketika dia minum maka nanti hasil urinnya itu akan lebih pekat ya atau kental, dan dia volume urinnya sangat sedikit. Nah, ini merupakan mekanisme tubuhnya dia ya pada kondisi lingkungan yang berbeda ya, pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oke, itu tentang sistem ekskresi tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara ikan yang hidup di air laut dengan ikan yang hidup di air tawar. Nah, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ion yang didapatkan oleh ikan air laut itu dari dia minum air laut gitu ya. Jadi dia itu ionnya sangat banyak karena di air yang dia minum juga banyak ionnya, sehingga dia mensekresikan urin yang kental gitu ya, karena dia itu ion garamnya banyak ya di kandungan urinnya, sehingga urinnya kental dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan pada ikan air tawar dia urinnya banyak gitu ya, karena ion-ion garam itu didapatnya hanya dari makanan gitu ya, dari makanan, dari minuman tidak terlalu banyak seperti ikan air laut, sehingga dia urinnya itu banyak dan dia encer. Nah, itu perbedaannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang teknik gitu ya, ketika kita mempelajari suatu sistem organ manusia ya. Jadi, aku anak teknik tidak terlalu membutuhkan belajar biologi seperti itu ya. Tapi ketika kita ingin merancang suatu alat gitu ya, contohnya misalnya teman-teman dari teknik biomedis gitu, merancang alat, ya misalnya di sini ada dia itu merancang sistem seperti paru-paru, jantung, dan hati, ya liver, hati, ya. Nah, jadi di sini dia membuat suatu alat yang nanti akan digunakan untuk pengujian atau efek dari suatu obat. Nah, jadi dengan sebelum diujikan ke manusia atau hewan, dia diuji dulu secara alat bagaimana, gitu ya. Nanti ini sistem kerjanya mirip dengan organ tubuh manusia, ya. Jadi sehingga dengan diuji dulu di alat ini akan mengurangi kegagalan, ya, sebelum diujikan ke hewan maupun di manusia. Nah, ini contohnya di sini dia membuat konstruksi hati buatan dan konstruksi jantung buatan. Nah, dengan ini kita bisa tahu nanti efek-efek suatu obat, gitu ya, bagaimana terhadap sel-sel yang ada di hati maupun di jantung. Oke ya. Nah, kemudian ini ada video, nanti saya kirim linknya, ya, saya kirim linknya ke grup, jadi sehingga kalian bisa melihat lebih detail tentang aplikasi dari materi sistem organ ini ya terhadap keilmuan kalian, sehingga nanti bisa dijadikan suatu ide untuk tugas biomimikri ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, cukup sekian. Ini nanti ada tugas akan saya share linknya di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.